Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan ke dalam soal dinamika, di mana di sini ada balok yang digantungkan pada katrol, kemudian digantungkan pada benda lain. Pertanyaannya adalah tentukan waktu yang diperlukan agar bola sejajar di titik B. Jadi perhatikan ini ada bola yang digantungkan kepada balok yang panjangnya L, masanya M1, di sini masa M2, katrol itu digantungkan pada langit-langit. Kemudian ketika dilepaskan, maka balok ini akan turun ke bawah, kemudian bola ini akan naik ke atas. Nah, ketika bola ini mencapai titik di sini gitu ya, ini sejajar dengan titik B. Nah, itu waktu yang diperlukan itu berapa? Jadi berapa lama sih agar bola ini bisa mencapai ke titik B? Dan ingat, ini balok juga turun, bola ini juga naik pada saat yang sama. Maka di sini bukan hanya satu gerak, di mana baloknya diam, bolanya yang bergerak, atau bolanya yang diam, baloknya yang bergerak, tapi baloknya bergerak ke bawah, bolanya juga bergerak ke atas. Nah, untuk menjawab itu, maka kita akan melanjutkan kepada diagram benda bebas untuk menganalisa gaya-gayanya. Benda satu, benda bebasnya ini adalah dia memiliki berat M1 kali G, kemudian dia ditahan oleh tali. Ingat, tali selalu menahan gitu ya, tidak pernah tali mendorong. Lalu untuk katrolnya sendiri, di sini ada katrol yang dibebaskan dari lingkungan, lalu ditahan oleh tegangan tali T2, tetapi dia ketarik ke bawah, yaitu T. Lalu kemudian untuk benda yang kedua, bola ini, dia memiliki berat M2 kali G, tetapi ditahan oleh tali. Nah teman-teman, balok ini akan turun ke bawah. Di sini maka tali ini akan turun, tali di sini akan naik gitu ya. Lalu kemudian benda ini, tegangan T ini akan menarik benda bermasa M2 ini akan naik ke atas. Kita mau analisa sigma Fy-nya untuk benda satu dulu. Sigma Fy sama dengan M1 kali A1. Dan karena dia bergerak turun ke bawah, maka beratnya dikurang dengan T sama dengan percepatan A1 dia turun ke bawah. M1 kurang G, berat ke bawah, dikurang tegangan T sama dengan M1 kali A1. Untuk katrol, teman-teman perhatikan, di sini total gaya pada katrol itu juga 0 karena katrolnya tidak bergerak. T2 dikurang T ya. Ini kan T2 ke atas dikurang T harus sama dengan 0. Maka teman-teman akan mendapatkan T2 sama dengan 2T. Bagaimana dengan ini? Sigma Fy sama dengan M kali A. Kenapa? Karena ini naik ke atas. Maka kita perhatikan sigma Fy sama M2 kali A2. Tegangan tali lebih besar daripada beratnya. T dikurang M2 kali G sama dengan M2 kali A2. Nah, dengan demikian kita bisa juga memperhatikan teman-teman bahwa di sini A1 sama dengan A2, kita anggap saja A. Kenapa sama? Karena kalau ini turun 2 meter, maka bola akan naik 1 meter. 2 meter juga. Kalau ini turun 1 meter, ini akan naik 1 meter. Jadi sama. Kalau ini turun X meter, maka ini akan naik X meter. Itu sebabnya percepatan benda 1 turun ke bawah pasti sama dengan percepatan benda 2 naik ke atas. Kenapa? Alasannya talinya tidak bertambah panjang. Panjang tali yang dihubungkan melalui katrol ini itu tidak kendur gitu ya. Jadi tetap panjangnya, maka ketika ini turun pasti sama dengan berapa jauh ini naik. Nah, teman-teman, kita mau melihat dari dua persamaan ini ya, yang tadi kita mau eliminasi. Kenapa? Karna di sini ada T, ada T. Nah, yang diketahui kan M1 dengan G. M1 diketahui ya, M1 dengan G, lalu sini M2 dengan G, lalu M2 diketahui. Nah, masalahnya T sama A itu tidak diketahui. Maka kita harus menghilangkan salah satu variabel. Salah satu caranya adalah ketika ada persamaan matematik 1, persamaan matematik 2, ada variabel yang tidak diketahui yaitu T dan A, dua variabel, maka minimal kita perlu dua persamaan. Kalau misalkan dalam persamaan matematik ada 3 variabel yang tidak diketahui, maka minimal perlu 3 persamaan. Di sini karena ada 2 T dan A yang belum diketahui, maka dengan 2 persamaan saja sudah cukup. Nah teman-teman, saya mau hilangkan A-nya atau mau hilangkan T-nya itu terserah, tetapi karena ditanya percepatan, maka saya hilangkan T-nya. Ini kalau kita jumlah, ini akan hilang. Kenapa? Karena satu positif, yang satu negatif. Maka M1 kali G, T sama T ini min T dikurangin ya. Di jumlah itu artinya T ditambah min T itu jadi hilang. Kurang M2G, M1A tambah M2A. Di sini A-nya sama ya, bisa kita keluarkan. Di sini G-nya sama, bisa dikeluarkan. Maka A sama dengan sisi sebelah sini dibagi dengan M1 tambah M2. Atau saya rapikan, A sama dengan M1 kurang M2 kali G dibagi M1 tambah M2. Nah, teman-teman,
Ini sudah mencapai pada satu solusi yang sudah cukup jauh, tetapi pertanyaannya berapa lama? Maka kita harus melanjutkan ke dalam konsep selanjutnya tentang gerak relatif. Nah teman-teman, tadi balok ini kan turun dengan percepatan A. Sekali lagi, turun 2 meter, bola naik 2 meter. Kalau dia turunnya dengan percepatan A, maka bola akan naik percepatan A. Di sini mengandung gerak relatif. Artinya, bola terhadap papan percepatannya tidak A. Kenapa? Karena ini naik dan ini turun. Berarti ada penjumlahan di sini. Coba kita lihat contoh kasus berikut. Ada orang yang bergerak ke depan, ada mobil yang bergerak mendekati. Orang ini bergerak ke depan mendekati mobil gitu ya. 1 meter per detik. Mobil ini bergerak mendekati orang 4 meter per detik. Artinya dalam 1 detik berapa besar mereka mendekat? Orang akan mendekati mobil atau mobil akan mendekati orang 1 detiknya ternyata 5. Kenapa? Karena ini 1 detik 1, ini 1 detik 4. Berarti dalam 1 detik ini totalnya 5 meter mereka mendekat. Maka kesimpulannya di sini kecepatan relatif. Orang terhadap mobil itu kecepatannya tidak lagi 1 dan 4 gitu ya masing-masing. Tetapi orang terhadap mobil sekarang adalah 5 meter per detik. Ini namanya kecepatan relatif. Kecepatan orang terhadap mobil adalah 5 meter per detik. Kecepatan mobil terhadap orang adalah 5 meter per detik. Mengapa? Karena dalam 1 detik ini mereka mendekatnya itu dijumlahkan. Begitu juga dengan kasus seperti ini. Teman-teman, maka nanti percepatan bola terhadap papan tidak lagi A ya, tapi pada saat yang sama ini kan naik ke atas A, pada saat yang sama ini juga turun A, maka harus dijumlah. Itu sebabnya percepatan relatifnya bola terhadap balok adalah A ditambah A, seperti kasus mobil dengan orang tadi, yaitu 2A. Jadi percepatan bola terhadap papan ini sekarang adalah 2A. Nah, karena GLBB, maka jarak yang ditempuh ini, bola ditempuh ini ya, bola menempuh ini panjangnya L, itu adalah delta S sama dengan V0 T tambah setengah T kuadrat. Nah, delta S ini jarak atau perpindahan. Nah, berarti supaya bola ini bisa sampai ke titik B, berarti dia harus berpindah sejauh L. Ini adalah L. Mula-mula ketika benda itu belum dilepas gitu ya, masih ditahan, itu kan kecepatan mula-mula bola sama balok masih 0. Maka V0 kali T, V0 nya 0, 0 kali T adalah 0, tambah setengah dikali percepatan bola terhadap papan, yaitu A relatifnya dikali T kuadrat. Nah, A relatifnya berapa? Itu 2A. Nah, 0 ditambah setengah dikali 2A kali T kuadrat. Nah, setengah kali 2 adalah A, T kuadrat gitu ya. Maka A di sini ya, dengan tadinya ada 2 dikalikan setengah, maka koefisiennya itu 2 ini kecoret ya, terbagi dengan setengah ini menjadi 1, jadi 1A T kuadrat. Lalu di sini L dibagi dengan A sama dengan T kuadrat. Maka T sama dengan L per A. Nah teman-teman, T sama dengan L per A di sini akan percepatan. Berapa percepatan ini? Sudah kita temukan tadi. Yaitu A sama dengan M1 dikurang M2 kali G dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, A ini kita masukkan ke dalam, maka teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Lalu kita balik ya, karena pembagian pecahan, maka ini dibalik ke atas. L dibagi pecahan, maka sama aja L dikali pecahan itu dibalik ya, secara matematik. Maka jawabannya adalah T sama dengan akar dari L dikali M1 tambah M2 dibagi M1 kali M2 kali G. Ini adalah waktu yang diperlukan bola ini tadinya dengan papan ini ketika mula-mula sejajar ya di titik A, ketika dilepas maka bola ini akan naik, papan ini akan turun. Ketika bola itu sejajar dengan titik B, nah berapa lama waktu yang diperlukan adalah ini, akar dari persamaan ini. Nah teman-teman, demikianlah video kali ini. Nah harap teman-teman terus menonton video saya agar makin mengerti konsep dan makin mengerti cara pengerjaan soal untuk soal-soal fisika yang makin lama akan makin rumit. Sekali lagi, fisika itu tidak sulit, yang penting teman-teman sudah memiliki dasar. Dan hampir semua soal kita melihat cara pengerjaannya mirip melalui diagram benda bebas, kemudian teman-teman melakukannya secara aljabar, lalu di situ teman-teman akan menemukan solusi untuk setiap pertanyaan. Harap teman-teman kembali menonton atau mereview video yang diperlukan di video sebelumnya untuk memperkuat konsep. Oke, saya sudahi video kali ini. Salam semangat pagi.